Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy. SKK Migas menyatakan kinerja hulu minyak dan gas menunjukkan perkembangan cukup baik meski masih berada di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut terrefleksikan dengan realisasi lifting minyak yang melampaui target APBN perubahan. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Kita coba lihat data-datanya. Ini dia untuk jumlah wilayah kerja migas. Ya, dari tahun 2014 hingga 2020 di tahun 2014 di angka 318 wilayah, kemudian di tahun 2015 menurun menjadi 312 dan di tahun 2016 menurun di angka 280 wilayah. Lalu di tahun 2017 terus turun sampai dengan tahun 2019 menjadi 199 wilayah. Dan di tahun 2020 hingga bulan Agustus di angka 191 wilayah. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini realisasi lifting migas. Di tahun 2014 ada sekitar 2,01 juta untuk lifting migas, kemudian ini fluktuatif di tahun 2015 dan 2016 hingga di tahun 2017 ini turun di angka 1,94 juta dan lalu turun lagi di tahun 2018 1,91 juta. Selanjutnya di tahun 2019 terus merosot hingga tahun 2020 bulan Juli di angka 1,69 juta. Dan selanjutnya kita akan lihat realisasi investasi hulu migas. Ya, di tahun 2014 ada di angka 20,37 miliar US dollar, kemudian turun sampai dengan tahun 2017 di angka 10,25 miliar US dollar, sempat naik hingga tahun 2019 di angka 12,16 miliar US dollar, namun di bulan Agustus 2020 ini turun di angka 6,1 miliar US dollar. Dan terakhir kita akan lihat ini realisasi investasi migas di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Dari tahun 2010 di angka 14,4 miliar US dollar, kemudian naik sampai dengan tahun 2013 22,3 miliar US dollar, namun turun lagi, terus turun dari tahun 2014, 2015 hingga 2016 sampai 2017 ini di angka 11 miliar US dollar. Namun sempat kembali meningkat di tahun 2018 hingga 2019 di angka 12,6 dan juga 12,5 miliar US dollar. Namun sayangnya di tahun 2020 semester pertama di angka 5,6 miliar US dollar. Ya, demikian Poppy, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Andra. Kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber kami. Saya ke Pak Satya. Pak Satya, tadi terakhir Pak Semi juga sempat menyebutkan beberapa hal begitu yang menjadi inputnya. Salah satunya dibutuhkan industri adalah minta dibukanya cross contract terkait juga dengan biaya-biaya yang bisa disubsidi. Apakah ini mungkin dilakukan dan bagaimana SKK Migas melihat hal ini? Ya, itu usulan-usulan yang sudah cukup lama ya, nggak cuma usulan hari ini sebetulnya mengenai tax consolidation itu, dan memang rezim pajak itu tidak di luar daripada kewenangan SKK, tapi SKK bisa berkoordinasi dan menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ya, karena tadi seperti katakan Pak Semi pasti akan mengurangi pendapatan pajak karena ini adanya cross subsidi ya mengenai dalam hal pajak gitu ya. Nah, itu sesuatu yang bisa, saya yakin di dalam situasi yang sulit itu menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan. Yang kedua, saya ingin juga menanggapi mengenai daerah-daerah yang marginal yang mungkin secara keekonomian tidak begitu bagus ya, dengan menggunakan asumsi dasar yang awal. Itu juga sekarang sudah mulai dipikirkan bahwa pendekatannya itu menggunakan expected monetary value, sehingga kita supaya kita betul-betul bisa memaksimalkan betul setiap lapangan-lapangan, jadi termasuk ada dimungkinkan perubahan split, Pak. Jadi kalau misalkan ada split yang dirasa tidak secara komersial, tidak ekonomis, maka diupayakan untuk dilakukan negosiasi, tentunya supaya ada satu perubahan sehingga tempat-tempat yang kita anggap marginal ya saat itu bisa mempunyai modal untuk dikembangkan secara komersial. Jadi hal-hal yang demikian sudah masuk di dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan K3S ya, kepada KKKS gitu. Oke, baik.
Terakhir mungkin Pak Komaydi, apa yang bisa disarankan atau inputnya kepada pemerintah terkait hal ini agar investasi di hulu migas kemudian juga makin moncer di Indonesia? Iya, yang paling utama saya kira koordinasi antara teman-teman di SKK dengan teman-teman di pelaku, teman-teman IPA, saya kira harus terus ditingkatkan. Selama ini seringkali apa yang menjadi masukan teman-teman IPA dari beberapa waktu ke waktu, ada beberapa hal yang diulang-ulang gitu Mbak. Saya kira IPA Confact dari tema satu ke tema yang lain ini seringkali kalau saya cermati temanya mirip, sehingga bisa disimpulkan beberapa masukan yang sebelumnya belum diakomodasi gitu. Nah, kalau ada kedekatan, ada komunikasi yang lebih intens, bagaimanapun ini kan secara filosofi adalah kerja bersama ya, Mbak Poppy. Jadi PSC sistem atau cross split system ini kan secara filosofis sebenarnya yang punya gawe, yang punya kerja adalah pemerintah, kemudian mengajak menggandeng teman-teman kontraktor atau dalam hal ini teman-teman pelaku di industri hulu migas, sehingga di dalam hal ini yang berkepentingan sebenarnya bukan hanya teman-teman di industri hulu migas, tetapi pemerintah itu sendiri yang secara filosofis punya kepentingan yang jauh lebih besar di dalam filosofi PSC itu sendiri. Sehingga kalau ini ada komunikasi yang lebih intens antara kedua belah pihak, saya kira problem-problem di industri hulu migas satu persatu akan dapat diselesaikan. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin kalau ada kerjasama yang lebih baik, segala sesuatunya akan lebih baik pula. Oke, baik. Saya ke Pak Semi, closing statement mungkin dari Pak Semi sebagai pelaku usaha sendiri, seberapa resilient kita juga bisa bertahan di tengah pandemi ini dan apa yang betul-betul paling dibutuhkan oleh pelaku usaha? Mungkin pesan yang ingin kami sampaikan tadi benar apa yang Pak Satya katakan, konsolidasi pajak adalah sesuatu hal yang sudah kita bicarakan sudah lama ya Pak Satya ya di industri kita. Bahkan masalah growth split juga Pak Satya mungkin masih ingat Bapak masih sebagai di KKKS kalau nggak salah ya Pak ya, di tahun 2013-14 kita mulai bicara itu. Yang kita sayangkan adalah ini yang perlu kita harus pertimbangkan, kita himbau adalah semua kebijakan pertimbangan ini membutuhkan waktu yang terlalu lama Pak di pemerintah. Jadi kalau seumpamanya kita biar tadi Pak Komaydi sendiri sudah mengatakan bahwa topik-topik yang kita bahas di konteksnya IP itu mengulang setiap tahunnya. Dalam arti katakan itu belum teradres. Dan saya melihatnya sebenarnya ada niat baik dari pemerintah yang berkecimpung di industri ini ya. Memang kan banyak kendalanya. Satu adalah kebijakan ini tentunya bapak-bapak yang pengambil kebijakan di pemerintah juga harus hati-hati, jangan sampai ada nanti disangka seolah-olah akan merugikan negara dan lain sebagainya. Dan kita lihat sekarang kan kefrustrasian dari Bapak Presiden dengan adanya Omnibus Law ya Pak ya. Mungkin ini satu kemungkinan satu cara untuk bagaimana undang-undang sapu jagat yang tadi ada kekhawatiran dari masing-masing pihak pemerintah bisa dimasukkan ke dalam sini. Baik. Dan bahkan saya dengar juga pemerintah juga menggunakan kejaksaan sebagai legal opinion untuk agar bisa terjaga ya. Jadi pesan dari kami adalah semua intensi yang baik ini kalau bisa jangan terlalu lama Pak Satya. Ini yang paling penting itu karena we lose the momentum. Bapak tahu sendiri bagaimana kita ingin mengembangkan Masela berapa tahun yang lalu. Sekarang kita bicara soal orang mau keluar, dengan soal pengembangan sekarang kan. Bayangkan berapa lama kita membicarakan hal itu. Jadi hal ini yang harus kita benar-benar pertimbangkan ide-ide ini sehingga kita bisa realisasikan secepat mungkin. Baik. Kita nggak usah berpikir dulu jangan bagaimana negara harus untung. Kita gerakan dulu ekonomi ini. Kita pancing dulu para investor untuk masuk. Nanti udah masuk baru kita ketatkan gitu Pak. Oke, setuju. Semoga ini semakin dipercepat juga oleh pemerintah dan SKK Migas bisa terus mendorong hal ini supaya lebih seksi lagi ya lelang blok migas di tanah air ini. Kepada seluruh narasumber saya, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi, Pak Semi, Pak Satya, dan juga Pak Komaydi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.